Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Saya mau kita seperti biasa lihat kiri kanan, apakah ada senyuman? Sampaikan, saya senang melihatmu hari ini. Nah, senang melihatmu hari ini. Senang melihat Bapak Ibu hari ini. Kita mengucap syukur Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan untuk penyertaan Tuhan minggu demi minggu. Dan kita bersyukur juga untuk kasih setia Tuhan yang menolong kita untuk hadir ke tempat ini. Kita bersyukur juga tadi tidak hujannya Bapak Ibu, puji Tuhan. Itu semua penyertaan Tuhan. Sekalipun hujan bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Tetapi kita harus lebih cepat sedikit untuk siap-siapnya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, saya mau mengajak untuk setiap kita membayangkan sesuatu. Nah, saya mau ajak kita untuk membayangkan sesuatu. Mari kita pejamkan mata kita Bapak Ibu. Nah, kita bayangkan kita dalam sebuah ruangan yang gelap gulita. Kira-kira gimana ya? Kita mencoba cari jalan keluar, tapi tidak ada. Kita meraba-raba, mencoba cari tempat di mana kita untuk tidak tersandung, tapi semakin berusaha, semakin kita mencoba, kok semakin tersesat ya. Tiba-tiba, Bapak Ibu yang terkasih, dari kejauhan muncul secerca cahaya. Mungkin tidak besar, tapi itu cukup memberi tanda untuk kita tahu arah kita harus kemana. Kira-kira bagaimana perasaan kita ketika kita melihat cahaya itu? Apakah kita bersyukur? Apakah kita lega? Apakah kita berpikir untuk memberitahu orang bagaimana kita untuk sampai, atau ketika kita sudah melihat cahaya itu kita pergi bersama-sama ke tempat itu? Silakan buka matanya. Jawabannya apa Bapak Ibu? Kalau sudah lihat cahaya, ketika kita tadi jalan di tempat yang gelap itu, apa yang kita lakukan? Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari sebuah kitab, teks yang bicara tentang panggilan untuk menjadi terang. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan yang nanti akan kita baca sama-sama, kita mau melihat seorang hamba yang dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian dan pemberita kabar sukacita di tengah-tengah bangsa Israel yang pada saat itu berada dalam pembuangan. Kita mau baca satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 49 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 49 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Saya mau Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan baca ayat yang ke-5, saya ayat ke-6, bersama-sama ayat yang ke-7. Yesaya 49 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. 2, 3, ya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Amin. Untuk
kebenaran firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, tapi jangan lupa untuk melakukannya. Bapak Ibu, sebagaimana yang saya ajak tadi kita untuk membayangkan dalam ruangan yang gelap, kita mencoba untuk keluar dari ruangan itu tanpa ada cahaya. Makin kita coba makin tersesat. Tetapi ada setitik cahaya saja yang kita lihat, itu merupakan sebuah sign atau tanda untuk kita dapat sampai kepada setitik terang itu. Tetapi kalau kita lihat dalam bagian yang kita baca, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat hamba Tuhan yang dipanggil sejak kandungan, yaitu Bapak Yesaya. Dia dipanggil sejak dalam kandungan, dibentuk dengan penuh kasih, diutus untuk membawa keselamatan bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Maksud membawa keselamatan ini bukan dia yang menyelamatkan ya, Bapak Ibu, tetapi dia adalah sarana pemberita bahwa akan ada keselamatan, pemulihan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita pernah merasa kehidupan kita tidak berarti, atau mungkin merasa kecil, atau mungkin tidak mampu, tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan? Mungkin kita sedang menghadapi kegelapan dalam kehidupan kita. Karena masalah keluarga, putus asa, apalagi Bapak Ibu, masalah ekonomi, banyak hal yang mungkin membuat kita gelap melihat jalan ke depan, masa depan. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang bukan karena hebat, tetapi karena Tuhan sendiri yang memilih dan yang memampukan. Amin Bapak Ibu. Tuhan telah memampukan kita, memilih kita, dan juga menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah hidup saya sudah menjadi terang? Setelah saya sudah melihat terang, titik terang dari Tuhan, sedikitnya untuk kita selalu percaya di tengah tantangan hidup. Mungkin itu kita pikir kecil. Tapi apakah Bapak Ibu yang terkasih, hal kecil itu bisa kita saksikan ke orang lain. Kita bercerita, oh aku mendapatkan sesuatu yang berharga, yang menolong aku dapat hidup ke depan dengan penuh pengharapan. Apakah kita sudah membagikan itu? Apakah kita sudah membawa harapan kasih Kristus kepada orang-orang yang mungkin sedang mengalami kegelapan dalam hidupnya? Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana untuk senantiasa memaknai, memahami pemulihan Tuhan yang menjadikan kita saksi. Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang ketika kita ingin menghibur seseorang, ketika kita dalam pergumulan juga, mungkin lebih sulit ya Bapak Ibu, dibanding kita lagi senang, lagi happy, kita menghibur orang mungkin akan lebih mudah. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, satu prinsip yang hari ini kita mau pelajari, bagaimana sebelum kita diutus menjadi saksi, sebelum kita hadir sebagai saksi Allah, kita terlebih dahulu dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihannya banyak. Apa yang Tuhan selesaikan dalam hidup kita? Apa yang Tuhan bukakan dalam hidup kita? Apa yang Tuhan sudah selesaikan dalam hidup kita? Sehingga kita bisa menjadi saksi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kitab Yesaya ini, pada bagian ini itu udah masuk ke dalam masa pemulihan. Akan tetapi kalau kita lihat dari pasal 1 sampai pasal 39, isinya itu penghukuman semua. Penghukuman. Dan para penafsir bilang pada waktu itu, kitab ini ditulis di zaman, di masa bangsa Israel berada dalam pembuangan. Berarti keadaannya sedang baik-baik atau tidak baik-baik Bapak Ibu? Sedang tidak baik-baik saja. Berada dalam pembuangan, pasti merasa tidak bebas, tidak tahu harus melakukan apa ke depannya, karena mereka adalah orang yang sedang tanda kutip terbuang, dijajah.
Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat serentetan peristiwa dalam kitab Yesaya ini mengenai penghukuman, pengharapan, rencana keselamatan Allah, kita mengerti bahwa semua ini merupakan proses pemurnian melalui penghukuman, tapi ada pemulihan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa kita berada dalam proses penghukuman? Tuhan, kenapa aku mengalami ini? Apakah karena Tuhan menghukumku? Pertanyaannya, Bapak Ibu yang terkasih, apakah ketika sesuatu yang kita alami itu tidak membuat kita senang, apakah itu bentuk penghukuman Tuhan? Mungkin bukan penghukuman, tapi mengingatkan. Mengingatkan apa? Kita terbatas. Kadang-kadang kita harus hancur dulu baru tahu apa itu namanya dipulihkan. Kadang-kadang kita harus mengalami yang namanya sakit, baru kita tahu yang namanya sembuh. Kadang-kadang kita harus merasakan susah, baru kita tahu yang namanya mudah. Kadang-kadang kita harus mengalami kegelapan, baru kita tahu, oh ternyata ada terang. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rentetan kehidupan khususnya di kitab Yesaya ini, kita dapat melihat ada pesan-pesan peringatan, penghukuman, tetapi ada pemulihan. Dan juga ada rencana keselamatan bagi setiap orang-orang pilihannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya masa kini, kira-kira kita perlu dipulihkan secara apa? Sehingga kita dapat menjadi saksi yang dalam tanda kutip mungkin lebih militan. Pemulihan seperti apa? Yang pertama Bapak Ibu, pemahaman akan identitas yang dipulihkan. Pemahaman akan identitas yang dipulihkan. Sebagai orang percaya, kita sadar kita bukan lagi hamba dosa. Amin Bapak Ibu. Kita tidak lagi diperbudak. Tetapi dalam menjalani kehidupan, kadang-kadang ada kecenderungan untuk kita melakukan dosa. Karena apa? Karena Tuhan kasih free will. Kita punya kehendak juga Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita, dituntun, dipimpin, dan terus-menerus minta Tuhan untuk menuntun langkah kita, masakan setiap apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan Tuhan? Kalau seandainya itu bertentangan dengan Tuhan, berarti kita yang memilih untuk nggak taat. Ketika kita nggak taat, maka disitulah Tuhan bilang ada penghukuman. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai umat pilihannya, sekalipun mendapatkan penghukuman, kita sudah diselamatkan. Namun ada pemurnian-pemurnian yang hari lepas hari dikerjakan oleh Roh Kudus, memampukan kita untuk terus belajar hidup dibaharui serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini John Calvin dia bilang, di sini temanya hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Hamba Tuhan ini bicara tentang Mesias, hamba Tuhan. Sebenarnya ini merujuk kepada tipologi Tuhan Yesus Kristus. Gambaran Mesias, dan ayat ini adalah satu ayat kunci dalam kitab Yesaya yang menegaskan misi universal hamba Tuhan atau Messianic servant. Hamba ini dipanggil untuk membawa kabar keselamatan bukan hanya kepada bangsa Israel aja, tetapi ke seluruh dunia. Kalau kita fokus Bapak Ibu yang terkasih ke ayat yang ke-6. Ke ayat yang ke-6. Mungkin boleh kita tayangkan. Kita mau lihat ayat ke-6. Firman Tuhan berbunyi seperti apa? Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Terlalu sedikit, terlalu kecil, atau enggak cukup kalau engkau jadi hambaku saja. Maksudnya apa? Ini Tuhan bicara kepada Yesaya. Maksudnya apa? Allah menyatakan bahwa misi hambanya tidak terbatas pada Israel saja. Memulihkan Israel pada zaman itu terlalu kecil. Satu bangsa saja.
bagi rencana Allah yang besar. Memulihkan Israel dianggap terlalu kecil. Kalau kita lihat hambaku, arti hambaku ini apa? Di ayat 3 Bapak Ibu. Hambaku, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Bapak Ibu yang terkasih, hambaku ini merujuk kepada hamba Tuhan. Di mana pada waktu itu Tuhan Allah memakai Yesaya untuk menyampaikan kabar ini. Tetapi kita melihat bahwa ada Yesus Kristus di perjanjian baru yang akan menyelamatkan kita. Yang juga dikatakan bukan hamba Tuhan yang hanya terbatas di satu tempat, tidak. Tetapi dia adalah utusan Allah dari kekal sampai kekal yang menyatakan bahwa kita telah diselamatkan. Dan ini menunjukkan setiap hamba Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, kabar sukacita. Ini adalah panggilan Allah untuk misi khusus. Misi khususnya apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajar. Setiap kita punya porsi masing-masing untuk pemberitaan Injil. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan bilang amanat agung itu untuk amanat hamba-hamba Tuhan yang pelayanan mimbar. Tidak. Bapak Ibu juga Tuhan pakai untuk menyatakan kerajaan Allah sebagai hamba-hamba Tuhan. Mungkin bukan secara organisasional, tetapi dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, bisnis, usaha, tutur kata, kehidupan kita, Tuhan bisa pakai itu. Bapak Ibu yang terkasih, Johannes Calvin menegaskan dan menekankan bahwa misi hamba Tuhan ini sebenarnya mencakup semua bangsa. Tapi apakah mungkin satu orang seperti saya melayani seluruh bangsa di dunia? Tidak. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, menyatakan dirinya, dan Allah menjadikan kita rekan sekerja dari zaman ke zaman untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita pikir-pikir, kenapa ini tidak bisa dipalsukan? Diduplikat mungkin bisa ya, diubah-ubah sedikit. Tapi kenapa orang sangat tidak suka mencoba memalsukan Alkitab, mencoba memalsukan kebenaran? Kenapa? Karena inilah kebenaran. Ini sumbernya. Ini tidak lekang oleh waktu. Wah, kadang-kadang kalau orang jatuh cinta kan selalu bilang, cintaku tak lekang oleh waktu. Tak lekang oleh waktu. Bukan cinta manusia yang tak lekang, manusia terbatas. Pikiran manusia terbatas, tapi firman Allah yang diberikan kepada kita cukup untuk keselamatan. Kalau kita mau cari tahu banyak hal, teologi dan segala macam, mungkin kita mumet. Tapi kita lihat di sini, Tuhan menyatakan janji dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Banyak orang yang menerjemahkan sampai hari ini, tetapi firman-Nya tetap sama. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mendidik dan juga yang memulihkan, yang menyiapkan tempat bagi kita yang setia dan percaya kepadanya. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga di 1 Korintus 5 ayat 17 berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 1 Petrus 5 ayat 10. Dalam Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu ke dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, janji Tuhan gak hanya dalam perjanjian lama, sampai ke perjanjian baru. Dan sampai ke saat ini kita dapat melihat, oh iya ya, ada tantangan, ada pergumulan. Tuhan juga menghukum orang yang bersalah, mendidik, mendisiplin, tapi ada pemulihan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat bagaimana peristiwa di dalam kitab Yesaya ini adalah suatu peristiwa di mana Tuhan seperti mendidik anaknya. Dididik caranya gimana? Wah,
Banyak penderitaan yang dialami bangsa Israel. Yehuda pada waktu itu dikirim bangsa Asyur untuk menyerang bangsa Yehuda. Diserang enak gak Bapak Ibu? Perang enak gak? Kalau kita lihat zaman sekarang perang, waduh banyak berita ya yang digoreng. Karena apa? Di balik perang ada uang. Uang. Ada orang yang diuntungkan. Ada berita yang mungkin ditutupi. Ada oknum-oknum yang diuntungkan juga. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat motivasi Tuhan mendidik bangsa ini adalah untuk memurnikan. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya mendidik, Tuhan tidak hanya menghukum bangsa Israel, Dia memulihkan. Dia punya rencana keselamatan. Apa aplikasinya bagi kita sampai saat ini Bapak Ibu? Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita sadar identitas kita adalah umat Allah yang sudah ditebus menjadi umat pilihan dan pasti diselamatkan? Apakah kita udah sadar kita orang yang diselamatkan? Sadar identitas kita sudah ditebus dan sudah dipulihkan. Kalau kita sadar, marilah kita jadi saksi. Sederhana bukan Bapak Ibu? Aku mengucap syukur aku mengenal Kristus, punya pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan yang ribuan tahun yang lalu terjadi. Tapi sampai sekarang bukti-bukti itu nyata. Dan banyak orang berusaha memalsukan berita kebenaran tapi tidak bisa. Firman Tuhan ini tetap ya dan amin. Sampai hari ini kita pegang. Sampai hari ini kita imani. Dan sampai hari ini menguatkan banyak orang-orang yang mengalami penderitaan. Itulah identitas kita Bapak Ibu. Identitas yang telah dipulihkan, ditebus di dalam Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Kalau kita sadar, beritakanlah, jadilah saksi. Itu hal yang pertama. Kenapa kita perlu dipulihkan? Kalau ada dari antara kita yang masih bertanya, Tuhan, apakah aku mengalami kesulitan karena kesalahanku? Ya mungkin. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak selamanya Tuhan menyalahkan, mengintimidasi kita. Tidak, karena kesalahan kita. Tidak. Tuhan selalu bilang, kembalilah, bertobatlah, berubahlah. Karena ada pembaharuan di dalamku. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau dari antara kita ada yang masih mengintimidasi diri sendiri, kamu bodoh, kamu salah, kenapa kamu melangkah ke sini, kenapa tidak ke sana, kenapa kamu ambil keputusan ini, tidak mengambil keputusan yang itu. Terus kita berpikir, aduh bodohnya diriku, Tuhan kenapa aku bodoh, dan segala macam. Tuhan tidak pernah mengintimidasi kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan adalah Allah yang memulihkan, yang menolong, yang menopang, yang merangkul kita, yang mengangkat kita dari keterpurukan kita. Kalau sampai hari ini kita masih ragu dengan identitas kita sebagai orang yang telah dipulihkan, diselamatkan, mari kita kembali mengingat. Apakah kita sudah mengalami pemulihan itu? Kalau belum, bilang sama Tuhan, cerita sama Tuhan, teriak sama Tuhan. Saya di KW juga kemarin bilang, ada satu hal yang selalu saya ungkapkan, saya sampaikan ketika kita teriak sama Tuhan. Ketika kita menangis sama Tuhan. Tuhan gak mungkin jawabnya seperti ini, kamu cengeng. Gak perlu kamu nangis, udah aku tahu. Kamu gak berusaha. Percuma kamu melewati pergumulan ini, pergumulan itu, tapi masih aja teriak kepada aku. Tuhan pernah bilang gitu Bapak Ibu? Tidak. Mungkin sebagai orang tua kita pernah bosan mendengarkan keluhan anak. Kan papa sudah ajarin. Mungkin sebagai guru juga, karena saya pernah jadi guru. Anak sudah diajarin berulang kali, kok gak ngerti-ngerti? Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kita, tangannya terbuka. Banyak firman Tuhan yang mengatakan, datanglah kepadaku. Terbukalah. Tetaplah setia. Cari dahulu kerajaan Allah. Tersungkur di hadapanku, maka aku akan memulihkan. Tuhan janji untuk memulihkan sangat banyak dalam Alkitab. Tapi apakah kita sadar identitas kita sebagai orang yang sudah dipulihkan? Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama marilah kita memiliki pemahaman akan identitas yang dipulihkan.
Ini hal yang pertama sebelum menjadi saksi. Mari kita deal with God. Kita deal with ourselves. Kita kenal diri kita sadar diri kita tahu keberdosaan kita, dan kita tahu siapa Tuhan kita yang memulihkan identitas kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita memiliki pemahaman identitas yang dipulihkan, yang kedua bukan hanya identitas, tetapi kehidupan yang dipulihkan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6 Bapak Ibu yang terkasih. Tadi ayat 6 bagian yang pertama dikatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Terlalu sedikit Bapak Ibu. Kalau kita hanya percaya sama Tuhan, terlalu sedikit. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita kuasa untuk memberitakan Injil. Terlalu sedikit kalau kita cuma percaya. Terlalu sedikit kalau iman kita cuma kita simpan untuk diri kita sendiri. Terlalu sedikit. Akan tetapi kita mau belajar. Next, di ayat 6 ini dikatakan apa? Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Menegakkan suku-suku Yakub ini artinya Bapak Ibu yang terkasih. Misi pertama hamba Tuhan ini, pelayan Tuhan pada saat itu adalah memulihkan Israel. Namun, ini bukan tujuan akhir. Tadi di awal kan Tuhan bilang, terlalu sedikit. Kalau yang diselamatkan hanya orang Israel, terlalu sedikit. Rencana Allah besar. Masa yang diselamatkan cuma Israel tok pada saat itu? Terlalu sedikit. Terlalu sedikit untuk menegakkan suku-suku Yakub. Ini bukan rencana Allah yang terakhir. Bukan tujuan yang terakhir. Selanjutnya dikatakan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Membawa terang. Bapak Ibu yang terkasih, terang ini artinya apa? Terang ini artinya bagaimana setiap orang percaya, hamba-hamba Tuhan, dan kalau kita lihat karya penebusan Yesus Kristus ini membukakan apa? Memberikan pengetahuan akan kebenaran dan keselamatan. Bukan hanya untuk orang Israel, tetapi kepada semua bangsa-bangsa. Inilah terang itu Bapak Ibu. Terang itu seperti tadi ketika kita dalam kegelapan, kita tahu satu titik aja, itu mengarahkan kita bukan? Mengarahkan kita untuk kita tahu, oh tujuannya di situ. Kalau di sini gelap gulita, ada satu cahaya. Oh di situ ada terang. Aku mau ke situ supaya apa? Aku dapat sesuatu yang baru, pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru, dan aku tahu kebenaran sesungguhnya. Itu adalah terang Bapak Ibu. Berapa banyak orang, berapa banyak agama yang mengatakan seperti ini? Marilah kita menuju kepada terang yang sejati. Siapa terang itu? Kemana kita cari terang itu Bapak Ibu? Siapa yang menyatakan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Akulah terang dunia. Siapa? Hanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau sampai hari ini kita mencari keterang yang lain, mungkin sampai hari ini kita bingung, di mana Tuhan? Mana terangmu? Berdoa. Tadi kita sudah belajar, identitas kita adalah identitas yang telah dipulihkan sebagai orang yang ditebus. Selanjutnya, kalau kita tahu identitas kita, hidup kita pun pasti berubah Bapak Ibu. Pasti dibaharui. Tuhan bukakan. Kasih hikmat bijaksana untuk kita melihat yang selama ini mungkin tidak kita lihat. Mendengar yang selama ini mungkin tidak kita dengar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang suara Tuhan itu sangat pelan, sangat lembut untuk kita terima. Sehingga kita harus singkirkan dulu suara-suara dunia yang mengganggu suara Tuhan untuk kita dengar. Ada satu lagu yang berbicara seperti ini. Ini mungkin gambaran. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Sudah seberapa sering kita dengar suara Tuhan untuk memulihkan hidup kita, tapi kita tolak. Bukan ini Tuhan, kayaknya yang lain. Balik lagi, dengan lembut Tuhan Yesus
memanggil, memanggil aku dan kau. Tuhan sudah panggil kita menjadi umatnya. Tuhan sudah panggil Bapak Ibu, duduk sampai di tempat ini, saat ini. Itu adalah panggilan Tuhan. Tuhan menjaga. Sampai usia sekarang. Bahkan di sini ada yang saya tahu sudah 90 tahun. Tuhan menyertai. Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa kita kuat? Karena kita peka dengan panggilan Tuhan. Kalau kita nggak peka lagi, ingat lagu ini. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Tuhan sudah panggil kita Bapak Ibu. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Minta sama Tuhan, Tuhan bukakan pemahamanku. Tuhan terangi pikiranku. Terangi jalanku. Supaya aku tahu jalan mana yang harus kupilih, harus kujalani. Dan aku harus bertahan di dalamnya. Balik lagi Tuhan Yesus dengan lembut memanggil. Dalam Ulangan 30 ayat 2-3. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suara sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan menyayangi kita semua. Bukan hanya engkau, bukan hanya kita, anak-anak keturunan Tuhan akan sertai. Itulah doa kita. Tapi balik lagi, kalau di kepala kita cukup berisik dengan semua yang ada di dunia ini, yang membuat kita kecewa, kesal, emosi. Tuhan datang lagi dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan sudah panggil terus menerus. Tiap minggu kita dengar firman Tuhan. Tuhan sudah panggil terus menerus. Tuhan panggil lagi. Kita mulai belok, Tuhan panggil. Sini anakku, mari anakku, datang kepadaku anakku. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat perjanjian baru. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Paulus dan Barnabas dalam pelayanannya pun mengutip sedikit bagian ini. Dikatakan, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Terang seperti apa yang dibawa? Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maukah kita jalan di jalan yang diterangi Kristus? Maukah kita hidup di dalam rencana Tuhan? Maukah kita menikmati sukacita dalam kebenaran? Datang sama Tuhan. Kembali sama Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih, kita terlalu sering beribadah. Jadi kita lupa untuk datang, Tuhan, aku minta maaf. Aku selama ini hanya beribadah. Tapi aku lupa untuk komunikasi dengan Tuhan. Aku hanya mendengarkan aja, mendengarkan. Tapi aku gak menjalin relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu ngomong sama anak. Terus anaknya cuma dengar, tapi gak mau ngobrol. Anaknya cuma, oh iya, oke, iya. Habis itu dia asik sendiri. Oh, aku mau hidup benar. Oh, anak teratur, tapi gak ngobrol sama Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Kalau kita nasihati anak, terima semuanya. Kita kasih makan, dia makan. Kita suruh belajar, dia belajar. Nak, pakai baju ini, dia mau. Tapi dia gak pernah ngomong sama kita. Apa yang ada di benak Bapak Ibu dan di hati Bapak Ibu? Apa? Apakah anak itu mengasihi Bapak Ibu? Saya tanya. Coba bayangkan, punya anak. Kita ngomong, kita nasihati, turut, oh anak saya manut-manut aja. Tapi pernah gak mereka merespon sesuatu, ngajak ngobrol paling tidak? Apa perasaan kita Bapak Ibu? Saya gak bisa membayangkan ketika saya punya anak, dia sangat baik tapi gak pernah ngobrol sama saya. Gak mau terbuka sama saya. Dia lebih percaya sama orang lain, cerita sama orang lain, happy dengan orang lain, interaksi sama orang lain.
Begitu juga kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Mungkin kita datang ke gereja, kita rajin, kita baca Alkitab. Tapi apakah kita pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Apa rencanamu yang Engkau mau kerjakan melalui hidupku? Tuhan mau aku seperti apa? Tuhan senang kalau aku melakukan pelayanan seperti apa? Pernahkah kita tanya kepada Tuhan seperti itu? Kalau belum, coba kita ingat-ingat lagi. Kita bayangkan, kalau kita cuma menasihati anak mendengar saja, anak dengan tersenyum melihat, tapi nggak mau ngobrol dengan kita. Sakit bukan? Anak taat sama kita, tapi lebih seru dengan orang lain. Lebih happy dengan orang lain. Perasaan kita sebagai orang tua apa? Mungkin Bapak Ibu yang punya anak sudah tahu rasanya seperti apa. Apalagi kalau sudah remaja ya, sudah dewasa. Mereka asik sendiri. Mereka dengar nasihat, iya ma, iya, makan iya, sekolah iya, kuliah iya, rapot bagus ya puji Tuhan. Tapi orang tuanya gak pernah diajak ngobrol. Itulah gambaran kita yang setia kepada Tuhan hanya sebatas rutinitas. Kita gak bangun relasi secara pribadi dengan Tuhan. Dialah terang dunia Bapak Ibu. Dan ketika kita sadar identitas kita yang dipulihkan, kehidupan kita yang dipulihkan pun bukan hanya secara rohani, tetapi secara fisik. Kenapa saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Kita lihat bangsa Israel. Mereka tertindas, berada dalam pembuangan, tapi Tuhan pulihkan bangsa Israel. Tuhan jaga, lindungi, sertai. Sampai hari ini. Kalau kita lihat orang-orang pintar di dunia, doktor terbanyak yang meluluskan sarjana-sarjana ini setiap tahun, Bapak Ibu bisa searching. Salah satunya Israel. Salah satunya. Sekalipun bangsa Israel ya tidak sebesar Indonesia ya. Tapi mereka menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Sekalipun semuanya pun bukan agama Kristen Bapak Ibu. Bukan agama Kristen. Coba Bapak Ibu searching di Israel agama Kristen berapa persen? Sangat sedikit. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat janji Tuhan. Tuhan bilang terlalu kecil untuk bangsa Israel. Tapi janji Tuhan untuk seluruh bangsa. Sampai di Indonesia. Kabar sukacita itu kita terima. Sampai di tempat ini. Sampai detik ini. Dan mari Bapak Ibu yang terkasih. Kita hidup dengan keyakinan bahwa Allah setia pada janjinya. Filipi 1 ayat 16. Dia yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita akan menyelesaikannya. Tuhan yang memulai. Tuhan yang mempercayakan. Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Maka dia yang juga akan menyelesaikan di dalam diri kita. Menjadikan kita kesaksian bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan ketika kita telah dipulihkan, kita akan merasakan penghiburan dan pengharapan. Itulah yang semua orang cari. Dihiburkan dan punya pengharapan. Ketika punya pengharapan, kita semangat untuk dapat melangkah. Ketika identitas kita dipulihkan, kehidupan kita dipulihkan. Dan ketika kita mengalami dua pemulihan ini saja, kita akan merasakan penghiburan dan pengharapan. Penghiburan bagi yang tertekan. Yesaya 49 ini Bapak Ibu memberikan penghiburan kepada mereka yang merasa ditinggalkan dan putus asa. Seorang teolog, reform juga, namanya Herman Bavinck. Dia menekankan bahwa penghiburan ini adalah bersumber dari janji Allah yang tidak berubah. Dan juga kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, di pasal 49 ini. Keselamatan yang daripadaku, artinya keselamatan ini berasal dari Allah dan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Sampai ke ujung bumi. Sifatnya universal. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih. Pertanyaannya, maukah kita dipulihkan sehingga kita dapat menjadi saksi? Sudahkah kita dipulihkan dan sudahkah kita bersaksi? Atau masihkah kita mempertanyakan pemulihan Tuhan? Tuhan bilang datanglah
terbukalah, percayalah, tersungkurlah di kakiku. Maka Tuhan sendiri yang akan menjadi terang. Akulah terang dunia. Dia akan membukakan, memberikan hikmat bijaksana untuk kita dapat melihat apa yang kita tidak lihat dan mengalami pembaharuan yang indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah bahwa sebagai umat pilihan, kita telah memiliki identitas yang dipulihkan dan kehidupan yang dipulihkan. Inilah yang memberikan kita penghiburan dan pengharapan. Ingat Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala apa yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu apa yang tidak kita apa, Bapak Ibu? Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tidak kulihat. Itu iman. Ada lagunya ya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang besar. Bersama siapa? Bersama Tuhan. Tetaplah teguh dalam iman Bapak Ibu. Milikilah identitas yang dipulihkan. Kehidupan yang dipulihkan. Sehingga pemulihan ini menolong kita untuk menjadi saksi. Amin Bapak Ibu. Saya mau kita ucapkan tema ini bersama-sama. Dipulihkan untuk menjadi saksi. 2, 3, ya. Dipulihkan untuk menjadi saksi. Sekali lagi dengan suara yang lantang, 2, 3, ya. Dipulihkan untuk menjadi saksi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang mengingatkan kami, identitas kami sebagai orang yang sudah dipulihkan karena karya keselamatan Kristus. Dan juga kami mengucap syukur untuk kehidupan kami yang Tuhan sudah pulihkan. Sekalipun ada tantangan pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami sadar bahwa kami adalah umat yang dipulihkan oleh Tuhan sendiri, maka kami akan memiliki pengharapan, kekuatan, topangan dari Roh Kudus yang memampukan kami untuk berjalan selangkah demi selangkah, sekalipun ada beban yang harus kami tanggung. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Engkau kerjakan dalam diri kami. Sekalipun dalam kehidupan selama kami masih hidup di dunia ini kami masih harus berjuang. Tetapi kami punya Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa, yang sanggup menolong kami untuk kami tetap hidup dalam iman dan tetap hidup berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu meneruskan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan melaluinya kami dapat senantiasa hari demi hari dipulihkan untuk menjadi saksi. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita semua.